Baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan seminar di mana kita masih memfokuskan pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada analisis data. Pekan sebelumnya tentang pengumpulan dan pengolahan data, kemudian sebelumnya juga tentang berkaitan dengan data. Nah, jadi sekali lagi diingatkan terus bahwa setiap pembahasan kita ini selalu berhubungan erat dengan sebelumnya. Jadi tidak terpisah. Ya. Termasuk ini yang kita akan bicarakan, yaitu analisis data. Analisis data ini berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Ya. Setelah data tersedia, kemudian data dikumpulkan, kemudian tersedia data tersebut, kemudian diolah data tersebut, dan kemudian disajikan. Data tersebut disajikan, setelah disajikan, ibarat makanan kan, sudah dihidangkan di depan meja makan kita. Sekarang makanan tersebut atau data tersebut ingin diapakan? Ya, tentunya proses selanjutnya adalah dianalisis. Nah, data tersebut sudah disajikan atau sudah dihidangkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, dalam bentuk presentasi yang lainnya, yang memudahkan kemudian untuk dilakukan analisis. Nah, di analisis ini kemudian kita pilih analisis datanya. Apakah analisisnya itu menggunakan, ini juga dilihat juga, tergantung pada jenis datanya. Apakah datanya kualitatif atau kuantitatif. Nanti itu menentukan juga analisis datanya atau metode analisisnya. Nanti kalau yang kualitatif, tentunya dia punya analisis yang berbeda. Kalau data tersebut kuantitatif, nah itu juga analisisnya juga berbeda. Nanti kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Sekarang kita langsung melihat ke filenya, ya, sudah dibagikan ya filenya. Ya. Jadi tema atau topik kita pada pagi ini adalah analisa data atau analisis data. Ya, analisis data. Ini merupakan bagian dari metodologi penelitian di bab 3. Dan ini adalah bab yang memang harus kita selesaikan. Karena nanti di UAS, di final test atau final exam, maka akan disidangkan bab 1, bab 2, dan terakhir bab 3 ini. Nah, bab 3 ini menjadi kunci. Kenapa? Karena bab 3 ini jika sudah jelas data yang dikumpul, data apa yang ingin dibutuhkan, kemudian cara metode atau teknik pengumpulannya juga sudah diketahui, kemudian pengolahannya pun sudah dilakukan atau akan dilakukan, dan kemudian analisis datanya juga tepat yang diambil dan jelas, setelah itu sudah bisa langsung ke lapangan atau sudah bisa melakukan tugas akhir. Nah, meskipun nanti akan banyak menemui kasus-kasus yang kasuistik, artinya terkadang sudah
sudah jelas ya metode penelitiannya di bab 3 ini, tapi ternyata ketika di lapangan data yang dicari ternyata tidak ada. Nah, itu beda lagi kasusnya. Itu hal-hal non teknis ya, atau mungkin data yang dicari kurang lengkap ya. Nah, itu nanti butuh penyesuaian lagi kalau itu, jadi terkenal dengan data. Nah, jika ternyata di lapangan data-data tersebut ya, data tersebut sudah lengkap ya, kemudian ternyata pengumpulannya pun kalau data sekunder mungkin lebih cepat ya pengumpulannya, hanya mengumpulkan dari beberapa sumber, dari instansi, dari departemen, dari swasta, dari yang lainnya. Setelah dikumpulkan, nah kemudian langsung diolah dan kemudian dianalisis, ternyata selesai cepat, nah cepat, lebih cepat. Nah nanti yang menjadi kendala ketika di lapangan ya memang, terutama data primer. Data primer kan berarti harus ke lapangan, jadi melakukan pengukuran, pengamatan, penghitungan. Nah itu setelah itu baru setelah terkumpul, kemudian dilakukan proses yang lainnya. Nah ini masing-masing penelitiannya itu, kasuistik, tidak bisa sama. Terkadang harus butuh waktu juga untuk ke lokasi penelitian ya, karena jauh letaknya misalnya, butuh biaya juga, dilihat biayanya kalau memang, ada langsung bisa ke lapangan, kalau tidak ada mungkin diundur terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau itu pensiasatan dalam pengumpulan data, dan itu sudah dibahas sebelumnya, bagaimana teknik pengumpulan data ya. Kalau yang kualitatif misalnya dengan wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya. Kalau yang kuantitatif ya, bisa dari data sekunder atau dalam memakai pengukuran langsung di lapangan. Nah ini ada yang menarik juga ya, ada yang menarik juga, ada pengalaman ya, yang belum lama ini. Belum lama ya pengalaman ini. Jadi ada, peneliti lah, boleh dibilang seperti itu, yang tugas akhir, eee, kemudian menentukan, wilayah penelitiannya, ya, wilayah penelitiannya. Dari bab 3-nya itu sudah termasuk juga sudah clear ya, sudah clear, sudah lengkap, dari bagaimana data yang dibutuhkan sudah ada, itu juga didasari oleh teori, didasari oleh tinjauan pustaka di bab 2-nya, sehingga mendapatkan variabel, indikator, kemudian datanya, sumber-sumbernya sudah lengkap, sudah bagus. Nah setelah itu, eee wilayah penelitiannya, ya, wilayah penelitiannya. Wilayah penelitiannya ya, wilayah penelitiannya ini kemudian, skalanya karena tidak besar, ya, tidak satu kota atau wilayah atau kabupaten, jadi hanya mengambil 3 kecamatan dari, sejumlah kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, 3 kecamatan. Nah, kemudian setelah difokuskan lagi ternyata objek penelitiannya itu tidak, yang paling tinggi dari 3 kecamatan ada di 1 kecamatan itu. Sehingga akhirnya difokuskan lagi ke 1 kecamatan. Difokuskan saja kecamatan itu saja ya, itu. Dengan tadi metodologi yang bab 3-nya sudah jelas itu ya. Sudah. Nah, dengan harapan karena difokuskan ke 1 kecamatan ini, di mana dia yang paling tinggi sebenarnya kasusnya atau masalahnya, sehingga itu yang diteliti di daerah tersebut dengan harapan bahwa lebih memudahkan, ya, lebih memudahkan karena wilayahnya lebih kecil kan, lebih kecil, 1 kecamatan kan lebih kecil. Nanti kalau survei pun lebih mudah, mengambil data dan lain sebagainya ya, dengan data-datanya yang sudah ada. Ternyata ketika, eee, dilanjutkan proses berikutnya, ya, penelitiannya, akhirnya menimbulkan kendala di data. Menimbulkan kendala di data. Apa kendalanya? Kalau wilayahnya kecil, ya, wilayahnya kecil, sedangkan data-data yang dibutuhkan ya, kebetulan data yang dibutuhkannya itu adalah misalnya ketinggian, lereng, jenis tanah, kemudian, bisa jadi juga curah hujan. Jadi faktor-faktor fisik, ya.
Belum lagi yang sosialnya ya. Sosialnya itu seperti kepadatan penduduk, kemudian, jumlah pendapatan penduduk, gitu. Nah, data-data ini, ya, data-data ketinggian, data kemiringan lereng, kemudian jenis tanah, jenis batuan juga. Ini ya, eee, ternyata datanya tidak tersedia, data-data sekundernya. Adapun data yang sekunder yang tersedia, ya kalau kita lihat yang di open source itu di BIG, dia adalah data dalam skala 1:25.000 atau 50.000. Itu sudah skala kota atau kabupaten. Sedangkan kalau satu kecamatan, nah itu mungkin skalanya kalau bisa terlihat itu adalah 1:5.000. Bahkan mungkin lebih kecil lagi, 1.000, 1:1.000. Itu bisa lebih detail lagi. Nah, ternyata kan tidak ada data tersebut. Padahal metode penelitiannya sudah jelas, ya sudah clear, itu tahapan-tahapannya. Karena wilayahnya kecil, ya, sehingga data-data yang tersedianya tidak ada. Kecuali, akhirnya apa? Kecuali melakukan pengukuran tersendiri, pengukuran sendiri, ya. Ketinggian dilakukan survei sendiri, kelerengan dilakukan survei sendiri, terus yang ininya. Ya tentunya kan butuh ini juga, butuh, usaha lagi ya untuk survei yang seperti itu, survei fisik. Nah 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 ini berarti itu adalah, kasuistik di lapangan. Oleh karena itu juga harus jadi pertimbangan ya, wilayah kecil belum tentu itu lebih mudah dan lebih cepat dikerjakan, ya. Itu iya seperti itu lebih mudah, lebih cepat jika jika datanya lengkap atau tersedia. Sehingga lebih mudah karena kan lebih sedikit kecilnya. Nah, begitu juga wilayah yang luas ya, misalnya skala kota atau kabupaten. Nah, ini juga belum tentu lama. Kenapa? Bisa jadi datanya lengkap ya, ya. Data di instansi atau di kementerian ternyata lengkap, data yang 1:25.000 atau 1:50.000, kalau terlalu besar ya, 25.000 itu, nah terlalu kecil itu. Nah, jadi mungkin dia lebih lengkap ketika memain data-data itu, untuk yang sekunder ya, dan juga data yang lainnya. Nah, sehingga bisa ini. Tapi semuanya itu tergantung kepada, kasustik kepada penelitian yang kita lakukan ini, ya. Jadi semuanya itu, kita lihat masing-masing, tidak bisa disamakan semua. Makanya tadi yang di contoh kasus tadi itu tidak disebutkan ya, penelitiannya tentang apa, siapa orangnya, di mana, tidak sebutkan, tidak perlu ya, yang penting tahu saja. Oh jadi, memang kendala tantangan itu ketika di lapangan itu nanti akan beda lagi ya. Itu nanti dilihat lagi bagaimana kasusnya. Tapi untuk kita ini yang penting kita sudah membuat itu. Bab 1, bab 2, bab 3-nya jelas. Nanti adapun kendala di lapangan, ya itu nanti dipikirkan lagi bagaimana cara untuk mengatasi atau solusinya. Ya, ini permasalahan data memang merupakan, ya ini, yang wajib harus dilalui permasalahan data ini. Data ya, apalagi kan sekarang aja perang itu bukan cuma perang militer, tapi perang data. Barang siapa yang menguasai atau memiliki data, apalagi big data yang buat misalnya dia yang memenangi peperangan. Mungkin kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak seperti tidak perang ya, maksudnya menguasai penelitian. Nah, jadi kalau kita memiliki banyak data, kita bisa melakukan penelitian dengan lebih leluasa gitu dibandingkan kalau kita mempunyai sedikit data. Baik, itu kira-kira gambarannya. Kita lanjutkan ke ininya. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang pengertian, kemudian data kuantitatif, data kualitatif. Ya. Analisis data yang jenis datanya kualitatif dan analisis data yang jenis datanya kualitatif. Ya, kualitatif. Baik, sekarang pengertian terlebih dahulu. Apakah analisis data atau analisa data? Ya, yaitu kegiatan untuk menguraikan dan menggambarkan data agar bermakna, mempunyai arti ya. Jadi raw data, data yang asli yang kita sudah kumpulkan, itu semua kan tidak bisa bercerita dia, tidak bisa bermakna data tersebut. Ya, ibarat kalau kita
memiliki kayu, di hutan itu, kayu itu tidak bermakna kalau hanya gelondongan kayu itu saja. Tapi ketika dia diolah, kemudian di dibentuk akhirnya menjadi furnish, ya, menjadi bangku, menjadi meja, lemari, kemudian menjadi perlengkapan yang lainnya, dia akan lebih bermakna. Nah, ini juga data raw data atau data mentah itu juga tidak bisa bermakna ketika kita tidak melakukan analisis data tersebut. Nah, analisisnya punya sama, jika analisisnya itu dangkal atau nilainya itu sederhana, maknanya juga tidak tidak akan dalam. Namun ketika analisis itu tajam, analisisnya itu lebih menggunakan, metode dan sebagainya yang lengkap, maka data tersebut akan memiliki arti dan makna yang lebih lebih dalam. Kemudian juga kita bisa melakukan membandingkan antar data, ya. Nah, kan kita punya data 1, data 2, kita bisa lakukan perbandingan. Nah, itu dengan menggunakan analisis data dan melihat perkembangannya. Kemudian juga kita bisa mengetahui data yang ekstrim, yang tertinggi, yang terendah. Karena data itu tidak sama. Dia ada yang tertinggi, ada yang terendah. Nanti kalau dikaitkan dengan waktu, kapan dia bisa tinggi, kapan dia bisa rendah, ya. Nanti dikaitkan dengan misalnya fisik, ketika musim hujan seperti apa, musim kering seperti apa, biasanya di pertanian, gitu. Atau yang lainnya. Atau juga bisa jadi bencana, ya. Musim hujan biasanya banjir, musim kering biasanya kekeringan, kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, kemudian menghitung besarnya pengaruh antar data satu dengan lainnya ini juga. Jadi data juga punya pengaruh terhadap data yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat dari dengan melakukan analisis. Jadi data itu tidak sama semua, dia ternyata saling mempengaruhi atau bahkan dia bisa memberikan dampak, ya, dari satu data kepada data yang lain. Nah, kemudian alat untuk uji analisisnya, ya, tergantung nanti jenis datanya, ya. Ada data nominal, ordinal, interval, rasio. Ini pun sudah kita pelajari sebelumnya, ya, di pengolahan data dan penyajian data, ya. Bagaimana data yang berjenis nominal, berjenis ordinal, interval, itu, rasio, itu kan dia ada jenis data itu ada 4. Nanti ketika data tersebut kita sudah dapatkan dalam bentuk nominal misalnya, atau ordinal, atau interval, atau rasio, nah nanti lebih mudah kita melakukan analisisnya, ya. Nanti lebih jelas lagi sih sebenarnya, ini sebagai pembuka saja dulu. Kalau yang nominal nanti ada binomial dan sebagainya ini kan. Terus kemudian yang ordinal juga dengan kita bisa lakukan analisisnya komparatif, ya, terus juga asosiatif, kemudian deskriptif, ya. Nanti ada 3. Nah, di komparatif itu dibandingkan, di asosiatif dihubungkan, deskriptif digambarkan. Nah, kemudian ya ini di komparasi, kalau komparasi seperti apa datanya dan pakai apa metode analisisnya. Lain ini lebih ke arah banyak pakai statistik, ya. Dan ini juga barangkali lebih dalam lagi nanti di mata kuliah statistik. Statistik, ya kan ada mata kuliah khusus statistik. Jadi statistik itu kita ambil yang memang nantinya berhubungan dengan penelitian kita, gitu. Terutama berhubungan dengan penelitian-penelitian yang planologi. Kan statistik juga banyak jenis-jenisnya. Ya, bisa jadi tidak semuanya itu bisa diterapkan di PWK. Nah, kita lihat apa yang biasa paling banyak digunakan. Nah, itu yang kita pelajari lebih dalam. Karena bisa jadi kita gunakan itu statistik tersebut, analisis tersebut. Ya. Seperti misalnya ini kan ada, ini kalau yang tadi untuk komparasi kan tadi ya, ada yang asosiatif itu hubungan, komparasi itu perbandingan yang tadi ini ya. Kemudian ada yang satu lagi tadi ini yang deskriptif. Ya, sebenarnya sama saja. Ini ada di lebih mempermudah saja. Kalau sampelnya 1, ada 2 atau lebih dari 2,
Kalau ini ada yang simetris dan sebab akibat. Kemudian kalau yang satu itu yang komparasi cuma satu saja, dia pakai kalau datanya kuantitatif atau kualitatif pakai chi-square. Ini bagaimana penggunaan chi-square dan macam-macamnya, penghitungannya. Nah, ini nanti di pelajaran statistik prakteknya menggunakan software misalnya SPSS atau juga software yang lainnya. Software statistik juga banyak sekali. Yang paling banyak digunakan ya SPSS, tapi yang lainnya juga banyak ya. Bisa menggunakan yang lainnya. Nah, coba terkadang kan kita temui penelitian-penelitian yang pakai chi-square. Nah, sebenarnya apa sih chi-square ini? Ya, ini kita lihat aja dia kalau datanya itu berjenis kualitatif atau kategori. Jadi dari sini sudah ketahuan. Sehingga ya itu jadi pentingnya kita menganalisis dulu jenis data yang kita punya apa. Itu. Nah, dia apakah yang di sini ya, apakah ordinal, terus nominal, rasio, itu ada 4 itu. Nanti kalau di situ baru ketahuan memakai analisisnya apa, apakah chi-square, terus apakah kalau yang asosiasi juga banyak ya. Ya, ini persen produk momen nih, ini juga korelasi persen yang banyak juga digunakan. Nah, yang paling banyak sekali ini sebenarnya regresi. Ini banyak sekali digunakan di PWK-nya. Regresi ya. Karena dia sebab akibat. Misalnya kemacetan ya, indeks kemacetan di perkotaan dipengaruhi oleh apa saja? Ya, oleh jumlah kendaraan, terus mungkin ruas jalannya dan sebagainya. Jadi sebab akibat. Ya. Nah, kemudian nanti dilihat regresinya, Pak memakai regresi. Dia pun berbeda-beda. Kalau yang parametrik, ya, parametrik ini nanti ada parametrik dan non parametrik. Ini kan non parametrik dan parametrik. Kalau parametrik itu dia datanya itu yang tadi 4 itu. Jadi kuncinya di 4 itu tadi. Nominal, ordinal, gitu kan. Nah, terus ini kuncinya di sini nih. Nominal data yang kita miliki apa? Apakah nominal, apakah ordinal, apakah interval, apakah rasio. Nah, ini data nominal apa sih? Nah, ini kan udah dipelajari sebelumnya, nanti dibuka-buka lagi. Data nominal. Ya. Terus ordinal, itu apa? Interval. Ini kita kan 1 sampai 5, misalnya 6 sampai 10. Rasio itu bagaimana rasio kan? Ya, perbandingan data apa nih. Nominal ordinal. Nah, dari sini nanti ada yang parametrik, ya, ada yang non parametrik. Ini tergantung dari ini. Nominal gitu. Nanti kalau setelah parametrik dan non parametrik, dia punya lagi. Ya. Nanti kalau pakai yang linear regresinya pakai apa? Oh, dia berarti yang parametrik. Kalau yang non parametrik, dia pakainya yang mana? Yang regresinya logistik atau karena nanti misalnya kita pakai software SPSS, nanti kan linear juga ada. Linearnya pakai yang mana? Linear yang regresinya pakai yang mana? Yang linear atau yang logistik. Nah, itu kan. Nah, jadi itu sekali lagi data apa yang kita sudah miliki, jenisnya apa, nah itu. Sehingga analisnya pun mengikuti dari data yang sudah kita miliki. Gitu. Jadi kalau dibagi sini ya sebenarnya datanya tentang hubungan saja atau perbandingan. Gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke data kuantitatif. Kuantitatif. Jadi kata kuantitatif adalah ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, tapi maksudnya di sini adalah kalau data yang kita miliki adalah data kuantitatif, maka analisis datanya seperti apa? Nah, ini yang maksudnya yang kita pelajari. Jadi sekali lagi semuanya itu bergantung pada jenis data yang kita miliki. Nah, jenis data yang kita miliki tergantung lagi kepada variabel dan indikator yang kita dapatkan. Nah, variabel dan indikator yang kita dapatkan ini berasal dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berasal dari mana? Berasal dari masalah penelitian apa, tujuannya apa. Nah, jadi semuanya bersambung. Gitu. Terkadang kita ingin kita lihat beberapa paper. Paper ini bagus. Dia pakai metodenya ini, penghitungannya, tekniknya. Oh, saya ingin ikuti lah, bagus ini. Oke, kita pakai ini. Ternyata kan data yang digunakan apa?
Terus kita lihat yang dari penelitian kita sama nggak ininya kan. Jadi harus dilihat juga apa metodenya ya, apa analisis data ini. Karena analisis data ini kan sebenarnya tergantung kepada data apa yang kita miliki, kemudian baru kita lakukan analisis datanya. Jadi bukan dibalik, bukan analisis datanya baru kita cari datanya. Gitu. Karena analisis ini bisa kita gunakan yang kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif juga banyak sekali nanti kan. Ya, apakah kita pakai C-square, pakai regresi, pakai UJT, dan lain sebagainya. Itu semuanya. Nah, kalau data kuantitatif, ya sebenarnya bentuknya tentang angka-angka. Angka-angka ya. Dan bukan kata-kata, ya jelas ya. Dari yang bisa dihitung, dia angka-angka. Kata-kata juga bisa, tapi yang dikuantitatifkan. Ya, misalnya kalau dari kita melakukan survei, ya, kalau dia bagus, nanti nilainya 5, kalau dia sedang nilainya 4 ya, di scoring. Itu sebagai upaya untuk mengangkakan atau mengkuantitatifkan dari yang kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, kemudian kuantitatif ini selalu berkenaan dengan prosedur statistik ya. Ya, memang dia selalu berkenaan, meskipun kalau kita tidak menggunakan statistik bisa juga ya, dengan pakai misalnya rumus-rumus matematika ya. Karena kan ada penghitungan yang menggunakan rumus-rumus ya matematika ya, kita bisa menggunakan itu matematika. Tapi memang kebanyakan dan tidak cuma ini penelitian statistik ini memang tidak hanya digunakan ilmu-ilmu di ilmu-ilmu alam, teknik, tapi juga di sosial. Karena pada hakikatnya statistik adalah menyajikan data, mengolah data, dan kemudian menganalisis data. Jadi statistik ini digunakan semuanya, digunakan terus dari S1 bahkan S3 ya. Bahkan kalau kita lihat paper-paper itu baik di nasional maupun internasional, itu kita lihat ya, paper-paper yang dari luar negeri itu statistik itu udah statistik tingkat tinggi ya. membaca statistiknya, dan itu hampir semuanya memakai statistik ya, dalam pengolahan datanya. Nah, kemudian statistiknya juga ya, ini jadi prosedurnya dan analisisnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian analisis data. Di analisis data di dalam kuantitatif itu ada 2, yang deskriptif dan inferensial. Ya, ini udah bercabang-cabang lagi. Kalau statistik deskriptif itu hanya untuk menjelaskan ya. Jadi misalnya ada data, kemudian kita masukkan di statistik deskriptif. Dia biasanya hanya membaca deskriptif, statistik yang untuk deskriptif saja, yang tidak terlalu banyak perhitungannya. Jadi misalnya yang nilai min-nya apa, nilai tengahnya apa, mediannya yang tengahnya, min-nya, rata-ratanya, kemudian yang paling banyak modusnya apa, yang paling banyak keluar gitu. Kemudian yang paling tinggi itu apa, max-nya, min-nya apa. Nah, kemudian dari situ dideskriptifkan. Ya, tapi statistik sederhana kemudian dibuat deskriptif. Ya, ternyata misalnya di Park and Ride misalnya, Park and Ride, setelah dikumpulkan data pengunjung ya selama 1 pekan misalnya, nanti ketahuan di situ data pengunjungnya yang paling banyak kunjungan, kalau dilihat dari jumlah kunjungannya, misalnya kunjungannya itu di hari-hari libur, di hari-hari kerja itu paling tinggi, yang paling rendah mungkin libur. Kemudian dilihat lagi yang maksnya kapan, minnya kapan, rata-rata hari apa, jam berapa rata-rata dia banyak gitu. Kemudian ya min max dan sebagainya itu. Jadi dari situ kemudian dibuat deskriptifnya. Nah, kemudian kalau yang kedua yang inferensial.
Inferensial. Nah, jadi inferensial itu disimpulkan sebenarnya, inferensial. Tapi dia nanti ada 2 lagi. Nah, ini bercabang lagi. Yang tadi parametrik, non parametrik. Parametrik apa sih? Parametrik kalau datanya interval dan rasio, gitu. Parametrik. Karena dia nanti hitungannya lebih banyak kalau yang parametrik. Yang tadi kita lihat itu ya. Kalau non parametrik itu adalah data nominal dan ordinal. Nah, jadi balik lagi ke data sebenarnya. Datanya apa dulu gitu. Kalau datanya nominal, ordinal berarti dia pakai non parametrik. Nah, non parametrik nanti ada lagi. Kalau diteruskan lagi, pakainya yang analisis apa gitu. Ini juga parametrik itu juga analisisnya apa. Jadi balik lagi ke data. Data apa yang kita miliki. Nah, sekarang yang deskriptif ya. Memungkinkan seorang peneliti untuk mengorganisasi, merangkum, menggambarkan observasi yang dia lakukan. Kalau deskriptif tidak terlalu banyak perhitungan ya. Tapi dia memang pakai data-data yang data-data sederhana dari gambaran atau ringkasan data yang sudah kita miliki. Ya seperti ini aja sebenarnya. Distribusinya bagaimana, kemudian itu kan mean-nya, nilai rata-ratanya gimana, nilai tengahnya bagaimana, kemudian yang paling banyak muncul bagaimana. Jadi statistik sederhana, tapi kemudian itu dijelaskan, dideskripsikan, dibuat ceritanya, ya, gambaran umumnya bagaimana dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan statistik deskriptif. Ya, misalnya faktor apa yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi X ya. Ya, karena kan tadi kita lihat dari data yang kita miliki, oh ternyata yang paling banyak mempengaruhi dia ini. Nah, terus bagaimana pemahaman X dengan Y? Nah, X-nya apakah dia mempengaruhi Y atau bagaimana itu X-nya ini? Kemudian bagaimana sikap X terhadap Y? Nanti pakai deskriptif statistik frekuensinya berapa kali, kan? Rata-ratanya bagaimana, kemudian grafiknya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian ada juga analisis univariat, hanya satu variabel. Ya, distribusi, penyebaran, ya, ini kan kategori misalnya. Kemudian ini berapa persennya kan, misalnya kan kita punya data, ini, berarti kan yang paling banyak terlihat di sini. Oh, di usia ini yang paling banyak. Jadi bacanya masih sederhana, membaca statistiknya, yang deskriptifnya, yang rata-rata seperti apa. Ini kan pelajaran statistik dasar, median, modus. Nah sekarang statistik inferensial yang lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Tapi yang tadi yang deskriptif, statistik deskriptif itu banyak digunakan juga, ya. Termasuk di PWK juga. Jadi biasanya ketika melakukan survei Google Doc itu yang sudah dilakukan oleh sebelumnya, ya itu kan terlihat itu statistik deskriptifnya. Jadi misalnya melakukan survei misalnya penelitiannya tentang Gojek ya, ojek online ya, ojek online itu dia ojek online berhenti titik stopnya itu ojek online di stasiun ya. Nah kemudian dilakukan survei pakai Google Doc itu ke pengemudinya, bisa ke pengemudi, bisa juga ke pelanggannya, penggunanya. Nah dari situ kan nanti ketahuan. Nah, misal dari pengemudinya dahulu, titik di mana yang dia lebih sukai berhentinya, misalnya pengemudinya itu. Nanti ditanya ke pengemudinya, oh saya berhentinya di dekat halte, saya berhentinya di rumah makan apa, saya berhentinya di dekat rumah sakit ini. Gitu. Nah itu terus dia usianya berapa gitu. Terus kemudian dari usianya, kemudian bisa jadi mungkin kalau memang mau dikaitkan ya pendidikan atau yang lainnya gitu.
Nah, dari situ nanti kemudian terlihat ya, jadi nilai-nilai yang tadi deskriptifnya, median, min, yang rata-rata, modus, max, min, nah itu semuanya. Itu sering digunakan yang deskriptif itu. Nah, sekarang yang kita statistik inferensial. Ini yang tadi ada parametrik dan non parametrik. Nah, ini kan ada parametrik dan non parametrik. Apa bedanya yang tadi itu? Kan ada yang rasio, itu kemudian ada yang ordinal dan nominal. Itu yang parametrik dan yang non parametrik. Jadi tergantung kepada datanya. Nah, jadi kan datanya ini. Kemudian distribusinya. Distribusi ini normal atau tidak normal. Nah, ini udah pelajaran statistik ya. Nanti lebih dipelajari lagi di dalam statistik. Distribusi modal kalau ada grafik itu yang ini yang diagram itu ya, dia distribusinya normal kan, misalnya normal kan yang kalau dia ini kan ada ini kan yang dia begini ya, ke sini yang seperti gunung. Itu nanti kalau dia terbagi menjadi dua itu berarti normal distribusinya. Yang bisa yang dua sisi, yang tiled-nya satu atau two tiled, dua tiled-nya kiri dan kanan. Itu nanti juga bisa. Itu juga ada pelajaran lagi membaca itu tadi ya. Di grafiknya itu. Nah, kalau dia satu nanti ada lihatnya. Nanti bisa terlihat distribusi datanya itu dia normal atau tidak normal. Kalau dia normal datanya pakainya yang parametrik. Nah, parametrik juga tadi kan sudah ketahuan ya dia. Kalau jenis datanya itu yang tadi yang rasio atau itu yang ordinal. Kalau ini kan nominal dan ordinal itu. Fisiknya tidak normal, ini juga ke sini non parametrik. Ini nanti lebih dalam lagi di statistik, ada pelajaran khusus untuk ini. Nah, kemudian kalau statistik parametrik nanti dia menggunakan perbandingan, compare mean. Nah, compare mean pakai apa? T-test, pakai test. ANOVA, ini ANOVA juga banyak digunakan, ANOVA. ANOVA ini banyak digunakan di paper-paper banyak kita lihat ini. Ya, T-test juga. Gitu. Karena dia untuk membandingkan mean, nilai tengahnya. Nah, tapi tidak semua bisa lakukan ini, penghitungan ini. Kenapa? Karena lihat tadi datanya itu. Dia parametrik atau non parametrik. Ini juga dua atau lebih variabel, korelasi. Ini kan comparison, ada korelasi. Kalau ini kan membandingkan mean, kalau ini mengkorelasikan. Korelasinya seperti apa nih? Ada persen, ya persen juga ini digunakan juga, banyak digunakan. Regression apalagi, regresi ini paling banyak sekali digunakan regresi ini. Nah, ya. Karena untuk mencari korelasi, ada hubungannya. Ya, kalau ini membandingkan, perbandingan. Kemudian juga ada yang lain, conical correlation. Tidak terlalu ya, tapi kalau yang regresi itu banyak sekali digunakan. T-test juga banyak digunakan untuk membandingkan mean ya, menguji kapasitas atau dua mean. Ini untuk dependent sample, ya kan ada independent, ada dependent. Kemudian ANOVA untuk menguji kapasitas mean lebih dari 2, kalau ANOVA untuk lebih dari 2. Ya, ini pun juga sama. Jadi analisis ini tergantung kepada datanya yang kita miliki. Nanti data tersebut lah ini menentukan analisisnya apa. Kita pakai uji T atau kita pakai regression. Tapi ini kalau memakai statistik ya. Sekali lagi ini kalau memakai yang statistik. Apakah perbedaan antara X dan Y ya? Kemudian apakah perbedaan antara X, Y dan Z, ada lagi Z ya. Tapi kita tidak banyak pakai Z ya. Biasa pakai X dan Y saja. Ya, kalau tambah Z lagi itu ya mungkin tambah kompleks lagi penelitiannya. Pakai tes, T-test, ANOVA. Ya, T-test dan ANOVA ini banyak sekali dipakai dalam penelitian-penelitian atau paper-paper kalau yang kita lihat. Kemudian X juga ya. Predictive moment juga banyak, regression apalagi. Ya. Nah, sekarang yang non parametrik. Jadi dua sampel yang saling berhubungan. Kalau tadi kan parametrik. Nah, ini analisisnya. Sync test, sync rank, banyak sekali. Tapi ini jarang. Yang sering adalah ini, chi-square. Ini yang paling terkenal, chi-square. Kalau yang lainnya ini jarang digunakan. Ini chi-square ini
banyak digunakan Q-square. Ini juga Kolmogorov-Smirnov test ini juga. Kalau di statistik nih sebenarnya mudah. Kalau ada datanya, masukkan, asal naruh di tabelnya. Dia kan input datanya dibuat ke tabel dulu ya, dimasukkan ke tabel. Disaji di dalam tabel dulu. Nanti ketika dimasukkan, dia terbaca, udah tinggal pilihannya mau apa, Chi-square ya, nanti keluar angkanya. Ini Kolmogorov, Smirnov itu dia akan keluar ya. Ya. Tapi yang menyuruh dia menghitung ya kita sendiri. Cuma kita harus lihat dulu datanya dia. Jenis datanya apa, dia masuknya parametrik atau non parametrik, itu semuanya. Kalau si software sendiri, angka apa saja lah bisa dihitung sama dia. Kita masukkan yang misalnya yang parameter kita masukkan sini ya bisa kehitung juga sama dia. Jadi itu semua tergantung kepada kitanya dulu ya. Kita menguasai teorinya baru kita gunakan ininya. Kalau mereka sih ini kan apa saja yang di input ya dia akan hitung. Gitu. Jadi apa? Ini semua tergantung kepada dari kitanya dulu, menguasai konsepnya dulu, baru penghitungannya itu yang mereka lakukan ya. Sekarang yang kualitatif. Yang kualitatif. Tadi kuantitatif, berisi angka-angka. Kalau sekarang yang kualitatif. Jadi kebalikannya. Yang tidak berdasarkan angka-angka. Kualitatif kan, kualitasnya. Jadi dia yang kualitatif ini berbagai teknik pengumpulan kualitatif. Ya, berarti catatan lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih ke arah banyak penelitian-penelitian sosial ya. Pengumpulan data, kemudian di presenting, kemudian direduksi, ya mungkin yang bagus-bagus dipilih, kemudian baru kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Ini biasa kita lakukan juga apa misalnya dengan kan banyak teknik pengumpulan data kualitatifnya. Ini juga kita bahas sebelumnya. Bisa wawancara, bisa survei atau pengamatan mendalam dan sebagainya. Itu banyak teknik untuk pengumpulan datanya. Setelah data dikumpulkan itu kemudian dipresentasikan. Setelah itu direduksi ya mungkin yang bagus-bagus ya, yang kalau yang kurang bagus ya dipisahkan. Kemudian nanti baru diambil kesimpulannya. Kesimpulan. Ya, misalnya kita melakukan wawancara kepada dinas terkait dengan kepala dinas atau gubernur atau wali kota atau mungkin menteri atau pejabat-pejabat lainnya ya untuk mendapatkan informasi ya berupa itu kan disebut juga dengan data, tapi dia datanya kualitatif. Dari situ kemudian kita ambil penarikan kesimpulan. Itu untuk yang kualitatif. Kalau kualitatif itu bagaimana, mengapa, apa yang mendasari, bagaimana prosesnya, bagaimana maknanya. Ya. Ini analisis tentang kualitatif data reduction. Ya. Jadi untuk memfokuskan, mensimplikan, abstrak, jadi ya tidak semuanya diambil ya. Ada yang direduksi atau dikurangi demi tujuan untuk lebih fokus. Ya, kemudian data disampilkan dan akhirnya digambarkan. Seperti tadi ya, yang tadi grafiknya itu. Ya sama saja di pengertian-pengertian dari yang lainnya. Mengorganising, melakukan summary, interpreting. Organisasi ya dia mengambil data, mengklasifikasinya, membuat coding. Coding itu sebenarnya mengkategorikan. Nah itu penelitian kualitatif seperti itu. Kemudian menyimpulkan, summarizing. Ya, disimpulkan fenomena atau data-data tersebut. Ya, yang penting dipresentasikan seperti apa hasil temuannya, penafsiran datanya. Karena ini adalah penelitian kualitatif. Ya. Melakukan proses induktif, menarik makna dari hubungan antara semua aspek ya. Ini kita lakukan, tapi lebih banyak sebenarnya kita ke arah kuantitatif. Ya. Meskipun dalam kualitatif ada juga kuantitatifnya, atau kuantitatif ada juga kualitatifnya, seperti ini kan. Di penelitian kualitatif ternyata ada juga yang kuantitatifnya. Yaitu pada penelitian kuantitatif penafsiran data lebih mengarah pada fokus deduktif. Ya, yaitu verifikasi teori dengan melakukan uji hipotesis. Ya, ini kalau yang kuantitatif. Ya, ini compare mean. Yang ini juga ada juga nih.
kita pakai HO atau H1 H0 apa H1. Ini apa namanya? Uji apa? Ketika awal-awal ini sebenarnya asumsi apa namanya? Kalau emang ini pakai yang statistik ya, apakah dia ada hubungan atau tidak hubungan ya. Kalau haknya 0 ditolak, ya berarti nanti bisa dilanjutkan. Kalau diterima dia bisa dilanjutkan, kalau haknya ditolak dia tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada hubungan. Jadi di awal tuh dibangun dulu H0. Ini ada hubungan antara ini dengan ini, X dengan Y, yang O-nya itu tidak ada hubungan antara X dengan Y. Kemudian hitung ya secara di awal itu. Ternyata ada hubungan, ya itu pakai uji juga dengan perhitungannya. Setelah itu haknya misalnya diterima, ya udah dilakukan penelitian selanjutnya. Kalau haknya yang ditolak, ya karena tidak ada hubungan, kenapa dilanjutkan penelitiannya? Berarti nggak usah. Itu hipotesis namanya, hipotesis. Itu. Nah ini juga dipelajari statistik. Ini adalah awal-awal ketika melakukan penelitian. Apakah ada hubungannya? Gitu. Sebenarnya statistik seperti itu, hasil akhirnya tuh ada hubungan antara ini dengan ini. Meskipun di dalamnya itu hitung-hitungannya banyak mengenai angka-angka semuanya. Tapi kemudian pada akhirnya dia cuma satu, ini ada hubungan atau tidak. Ternyata ada hubungannya. Gitu. Nanti dibuktikan dengan nilai sekian-sekian. Jadi intinya sebenarnya ada atau tidak adanya hubungan. Nah, kemudian juga nanti ada ininya, hitung-hitungannya lebih besar pada 0,05. Ini kalau di sekolah kan ada itu ya tabel itu ya. Tabel ininya. Angka-angkanya tuh ya, 0 berapa, 0. Kalau kepercayaannya berapa, nanti berapa dapat itunya. Kita lihat lagi tabelnya itu, yang ada bukunya itu, pedomannya di pelajaran-pelajaran sekolah ini, pelajaran SMA. SMP nggak tahu belajar nggak ya? Mungkin sudah belajar kali. Itu statistik seperti itu. Tapi kalau sekarang udah ada SPSS, dia udah lebih mudah karena sudah ada tidak manual lagi ya. Kalau dulu kan manual. Ini kalau tingkat kepercayaan sekian, ini apakah terima halnya, apakah ditolak, gitu. Kemudian ini korelasinya menentukan. Ya ini juga sama. Kalau memang pakai statistik. Nih, kalau dia halnya ini diterima ya itu. Kalau ada juga halnya yang ditolak. Di hipotesis itu ada yang parametrik, non parametrik, ada yang 1 sampel, 2 sampel, juga sama, ada yang ini chi-square, kalau ini ada t-test, z-test, dan seterusnya. Ini untuk yang kualitatif. Setelah ini selesai. Ya. Data pustakannya dan sekian. Terima kasih. Jadi demikian materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita